Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel saya Roni GMC. Kali ini saya ingin membuat video tentang ikan peliharaan di rumah saya. Jadi saya mempunyai 3 tempat ikan. Mulai dari yang paling kecil adalah akuarium yang saya bikin jadi aquascape. Kemudian ada body dumber. Kemudian yang terakhir adalah kolam nila. Nanti kita sama-sama lihat bagaimana kondisinya dari ketiga tempat ikan itu, kemudian bagaimana suka dukanya saya memelihara ikan tersebut dan bagaimana cara merawatnya. Oke teman-teman, langsung saja kita menyaksikan videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila videonya nanti menghibur teman-teman, bisa dibagikan ke rekan-rekan kalian, agar kita sama-sama mencintai, semakin mencintai dan semakin menyayangi hewan-hewan peliharaan kita, khususnya apabila kita mempunyai ikan di rumah. Itu aja teman-teman. Terima kasih, selamat menyaksikan.
Untuk yang pertama kita coba lihat akuarium, lebih tepatnya aquascape. Nah, ini aquascape-nya udah kotor sekali teman-teman ya, lama nggak dibersihkan. Ini udah 1 bulan ini airnya nggak diganti, kemudian udah banyak alganya, udah banyak lumut-lumut liarnya di sini. Nah, oke teman-teman, saya jelaskan ya. Berarti lihat dari jauh aja dulu. Oke. Aquascape ini saya bikin 1 tahun yang lalu ya, atau mungkin sudah lebih, karena prosesnya itu saya harus ngumpulin bahannya itu satu-satu teman ya. Mulai yang pertama itu batu-batuannya. Saya untuk beli akuariumnya justru terakhir. Yang pertama itu memang saya menentukan ukuran akuarium yang mau saya bikin aquascape. Jadi ukurannya berapa yang saya inginkan, tapi saya belinya terakhir. Jadi yang pertama saya tentukan ukuran akuariumnya, kemudian saya konsultasi batu. Nah, batunya apa yang saya gunakan, kemudian saya cari. Nah, saya cari jumlahnya berapa. Begitu saya dapat, kemudian kita susun dulu batu-batunya, kita susun di kotak yang ukurannya hampir sama dengan akuarium yang akan saya gunakan. Nah, kita susun di sana, kita cari pas-pasnya sampai mungkin ada yang kurang kecil-kecil, kita cariin batunya. Batunya ini ada yang batu lava, kemudian batu karang, ada batu sungai juga ada. Kebetulan tempat saya itu kan banyak pantainya teman-teman ya, jadi beberapa saya ambil dari pantai, batu-batu karang. Kemudian ya kita susun dulu, tidak kita lem ya, jadi cuma kita susun saja seperti biasa. Kita cari bentuk yang paling bagus seperti apa. Pada saat sudah ketemu bentuk yang paling bagus, kita simpan. Agak susah karena waktu itu saya ingin konsepnya ada waterfallnya. Jadi saya susun batu utama itu waterfall, kemudian saya susun batunya yang lain. Kalau dilihat dari sini teman-teman ya, itu sebenarnya ada batu yang saya gantung. Nah teman-teman, kalau di sana kalau bisa lihat, itu ada batu yang saya gantung menggunakan batang. Nah teman-teman bisa lihat di sana. Nah batu karang itu saya gantung menggunakan batang, batang tanaman, batang kayu itu, batang kayu. Untuk jenis kayunya saya lupa kemarin apa namanya teman. Nah jelas itu kayu memang khusus untuk aquascape ya, jadi tidak rusak walaupun lama di dalam air. Itu saya gantung karena biar kelihatan bagus.
Jadi ada kayak seperti tebing, nah tebing yang terjal gitu. Kalau batunya yaitu aja 3 jenis, batu lava, kemudian batu karang, sama batu-batu biasa, batu-batu sungai itu. Itu pada saat sudah tersusun, sudah ketemu konsepnya seperti apa, kemudian kita susun batangnya. Kita susun batang pohon aquascape. Untuk pohonnya saya mau bikin pohon beringin teman-teman ya. Pohon beringin konsepnya. Jadi ada ranting-ranting kecil, kemudian nanti saya kasih daun. Saya kasih daun-daun di ujungnya. Dengan dasaran saya menggunakan busa hitam. Untuk busa biasanya digunakan untuk filter. Jadi seperti itu. Untuk tanaman-tanaman sendirinya namanya saya juga tidak begitu hafal teman-teman ya. Tapi di sini saya menggunakan beberapa jenis tanaman. Kalau yang sekarang dilihat itu sudah lumayan rusak teman-teman ya. Karena kemarin sempat saya tinggal 2 minggu tanpa saya hidupkan lampunya. Kalau teman-teman perhatikan, lampunya ini adalah lampu khusus untuk fotosintesis. Jadi bukan hanya penerangan aja teman-teman ya. Kan ada untuk lampu penerangan saja, tanpa digunakan untuk fotosintesis. Lampu ini digunakan juga untuk fotosintesis tanaman yang ada di dalam. Jadi 2 minggu tidak saya hidupkan, akhirnya banyak tanamannya yang rusak. Kalau tanaman darat itu layu, kemudian mati teman-teman. Seperti batangnya mulai coklat membusuk, kemudian mati. Jadi seperti itu. Karena 2 minggu dia tidak bisa fotosintesis. Kemarin lupa itu teman-teman. Jadi udah banyak yang mati. Nanti rencana akan saya ganti tanamannya biar kelihatan bagus lagi. Kemudian kita bersihkan yang lumut-lumutnya ini. Kita bersihkan lumut-lumutnya agar kelihatan lebih bagus. Nanti kita tanamannya untuk pohon beringinnya kita ganti juga biar kelihatan bagus. Kalau seperti ini kan seperti tidak terawat ya. Sebenarnya untuk ikan tidak masalah ya, karena semakin dia terbentuk sesuai dengan habitatnya, itu saya rasa semakin bagus. Dia ikannya semakin betah. Oke. Kemudian ke ikannya. Ke ikannya ini saya juga beberapa tidak tahu namanya. Karena ya lupa saja temannya. Pada waktu beli memang ada namanya. Untuk yang ekornya lebar itu namanya lupa saya teman-teman. Ada juga yang red nose. Kalau red nose itu tinggal satu teman ya. Kemarin tuh banyak yang lompat itu ikannya. Dia lompat dari akuarium, jatuh ke bawah, dia mati. Ada manfishnya itu 2 ekor, kecil-kecil teman-teman. Sekarang udah agak lumayan besar dia. Jadi saya sesuaikan bentuknya itu kecil, ukurannya itu kecil, agar sesuai dengan ikan yang lainnya. Kalau dia besar sendiri nanti dia
bakal berkelahi dengan yang lainnya teman-teman. Jadi ukurannya kecil aja biar dia tumbuhnya itu bersamaan, jadi biar nggak terlihat dominan teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi itu saya lupa, itu yang ekornya lebar itu gupi teman-teman ya, gupi dengan jenis tertentu. Jenisnya saya juga lupa namanya apa, yang jelas itu adalah gupi. Kemudian yang ikan 2 ekor itu teman-teman, yang orange putih itu kemarin saya ngasihnya ada 6. Ada 6. Saya tidak tahu mana yang perempuan, mana yang betina, mana yang jantan, saya nggak tahu. Cuma tinggal 2 teman-teman, yang lainnya udah mati. Kemudian yang warna oranye, yang kayak sap itu kan, itu paling banyak bertahan itu. Yang lainnya sudah mati, dia berhasil bertahan. Nah ini yang berhasil berkembang biak itu adalah udang. Udang bisa berkembang biak lumayan deh teman-teman. Saya kemarin itu menebar udang itu ada 5 ekor. Nah kemarin saya lihat ada udang-udang kecil, di dalamnya. Ternyata dia berhasil bertelur dan kemudian menjadi udang-udang kecil. Saya berpikir agak susah kalau udang bertelur karena banyak sekali ikan-ikan predator di sini. Saya pesimis kemarin, kalau bertelur pasti bakal dimakan ikannya. Ya walaupun memang saya gunakan batu-batu kecil, batu-batu yang bercelah, agar seperti udang, ikan kecil itu apabila bertelur dia bisa naruh di sela-sela. Jadi ikan yang agak besar tidak bisa masuk untuk mengganggu. Dan ternyata memang udangnya itu berhasil teman-teman, berhasil bertelur kemudian menetas dari udang-udang kecil, gak kelihatan teman-teman. Jadi dia sembunyi di rumput-rumput bawah itu. Kalau nggak di rumput-rumput bawah, dia sembunyi di celah-celah batu karang. Nah, jadi yang berhasil berkembang biak di aquascape ini, untuk yang terdeteksi oleh saya adalah udang. Itu lumayan tuh. Sudah ada 5 ekor udang yang berhasil hidup dari telur sampai dengan remaja. Jadi itu saya berharap nantinya ada ikannya juga yang bisa berkembang. Agak susah teman-teman, yang bisa dilihat itu mana yang jantan mana yang betina itu saat ini hanya gupi saja. Sedangkan gupi yang ada di akuarium ini, aquascape ini, tidak ada yang betina teman-teman, semuanya jantan kalau menurut ciri-ciri ya. Nah, semuanya adalah jantan, jadi saya rasa mungkin tidak bisa berkembang biak. Sedangkan untuk jenis ikan yang lainnya itu saya juga belum tahu mana yang betina mana yang jantan. Nanti kita lihat saja. Kemungkinan dalam waktu 2-3 hari ini akan saya ganti airnya, kemudian saya bersihkan. Mungkin saya ganti juga untuk tanaman daun beringinnya itu, nanti akan saya ganti. Kemudian akan saya bersihkan lumut-lumut liarnya. Nah itu sementara untuk aquascape teman-teman. Jadi untuk aquascape ini mulai dari saya rancang kemudian sampai jadi itu mungkin 1 tahun lebih teman-teman. Jadi tidak
langsung saya beli secara bersamaan tidak. Jadi saya beli per jenisnya batu saya beli, kemudian sudah terkumpul, sudah tersusun sesuai dengan keinginan, baru saya cari batang pohonnya. Kemudian sudah batang pohonnya, kemudian saya cari jenis-jenis tanaman yang akan saya gunakan. Nah, mungkin dari tanaman untuk daunnya, kemudian lumutnya itu saya tentukan apa, kemudian media tanam, setelah media tanam oke dapat, kemudian baru akuarium. Setelah akuarium, kemudian kita susun sesuai dengan yang kita rencanakan awal ya, yang sudah kita bikin di box sesuai dengan ukuran akuarium. Kita susun, sudah jadi, kita masukin air. Tanaman udah masuk, kita masukin air, kita biarkan 3 hari, kita kuras lagi, kita isi air sampai penuh. Saya biarkan lagi itu 1 minggu sampai dia kelihatan hidup untuk tanamannya. Baru saya tentukan ikannya apa. Yang pertama itu saya memang masukkannya itu udang. Jadi saya masukkan udang warna merah dan warna hitam dulu itu, dua-dua, jadi 4. Nah ternyata udangnya itu mati teman-teman, yang 2 mati, tinggal 2, jadi 1 hitam 1 merah mati, jadi tinggal 1 hitam 1 merah juga. Nah kemudian setelah 1 minggu udah saya tentuin apa ikan yang mau saya masukin. Kemudian saya masukkan, yang pertama dulu itu manfish teman-teman. Manfishnya itu kebesaran, saya beli 2 tapi agak besar. Kemudian saya masukkan ikan gupi itu. Nah, ternyata berkelahi manfish sama gupi yang saya masukkan. Jenisnya tidak bisa bersamaan, jadi tidak bisa hidup bersama, dia berkelahi, akhirnya gagal. Kemudian saya pindahkan ikannya, saya ganti ikannya lebih kecil lagi, seperti yang sekarang teman-teman. Jadi sudah lumayan ikannya bisa hidup bersama, ya, hidup berdampingan walaupun berbeda jenis. Jadi itu saja teman-teman. Sementara sambil menyaksikan, nah ini ada udang teman-teman, coba kita lihat dari dekat ya. Kelihatan atau tidak, coba kita lihat dari dekat untuk udangnya. Nah itu ada udang teman-teman. Ini anakan teman-teman ya. Jadi ini saya belinya nggak ada yang warna kayak gini, adanya tuh warna merah, tidak ada yang warna jernih kayak gitu. Dari kemarin tuh saya lihat ada beberapa ekor warna jernih. Jadi itu adalah udang-udang muda teman-teman. Untuk yang warna merah nggak kelihatan, jadi dia kalau terang banyak digunakan untuk bersembunyi dia. Nah, kalau dulu masih rimbun, sekarang tanamannya udah banyak yang mati, makanya dia sembunyinya agak susah, dia cari batu-batu seperti itu teman-teman. Nah jadi dia cari di celah-celah batu. Ini celah-celah batu. Lumayan ya. Ini manfishnya juga udah bisa makan dari alga-alga yang ada di dalam. Nah itu kalau bisa dilihat di sana ada udang teman-teman ya. Wah, dulu itu udangnya merah seperti itu teman-teman. Oke, itu saja untuk aquascape
nanti perkembangannya bagaimana kita lihat ke depan, beberapa hari ke depan kita lihat bagaimana perkembangannya. Kita lanjut teman-teman ke body damper. Kita lihat body damper. Saya ada satu ember juga yang saya isi lele. Oke, kita lanjut ke body damper. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke body damper. Ini merupakan body damper saya yang saya isi lele di dalamnya, sesuai dengan namanya, body damper, didayakan dalam ember. Sebenarnya bisa diisi juga dengan nila ya, tapi agak susah kalau kita gunakan tutupnya juga. Jadi saya menggunakan ikan lele teman-teman. Perawatannya tidak susah. Jadi ini ember, kemudian untuk tutupnya saya modifikasi, saya lubangi tengahnya, kemudian kelilingnya saya lubangi seukuran aqua glass. Di situ ada 8 lubang yang saya isi dengan 8 botol aqua glass. Kemudian saya isi dengan kangkung teman-teman. Nah, saya isi dengan kangkung, kemudian tengahnya saya tutup menggunakan kawat ram. Nah, karena di sini banyak sekali kucing, makanya tengahnya saya tutup menggunakan kawat ram. Itu pun tidak rapat teman-teman ya, hanya sekedar biar hewan besar tidak bisa mengambil ikannya. Itu pun bisa dibuka. Jadi itu teman-teman, untuk lelenya sendiri saya isi itu 80 ekor, kemudian beberapa mati, sekitar ada 10 kalau enggak 15 itu mati. Jadi sisanya sekitar 60-an, sekitar 60-an di dalamnya, 60-65 itu. Nah, untuk lele sendiri kan perawatannya tidak susah, tetapi namanya budidaya lele pasti kita harus menyortir. Jadi lele itu tumbuhnya tidak mungkin secara bersamaan, maksudnya tidak bisa bersamaan tumbuh dengan ukuran yang sama. Pasti ada yang mendahului dengan ukuran yang besar, ada yang ketinggalan kecil. Nah, apabila tidak kita sortir, nantinya yang kecil pasti akan dimakan dengan lele yang besar, walaupun dulunya waktu masih bibit ukurannya sama. Tapi begitu sudah tumbuh 1 bulan, itu pasti sudah kelihatan mana yang pertumbuhannya cepat, mana yang pertumbuhannya lambat. Oleh karena itu, apabila sudah 1 bulan teman-teman, 1 bulan atau 1 bulan setengah, itu kita harus sortir. Nah, sortir yang ukurannya cepat besar, kemudian yang perkembangannya atau yang ukurannya kecil. Jadi yang perkembangannya cepat kita pisahkan, dan yang perkembangannya lambat kita pisahkan, agar nanti lele itu tidak kanibal teman-teman, dan juga makannya tetap bisa terbagi rata, sehingga tidak yang besar tidak menjadi raja, yang kecil tidak kebagian. Jadi itu fungsinya kita sortir.
Budidaya lele dalam ember ini sangat bagus teman-teman ya. Yang pertama, kita tidak makan tempat, jadi kita bisa memelihara lele sampai dengan mungkin 100 ekor 80 ekor dalam ember yang ukurannya tidak besar, dan tapi tidak makan tempat. Apabila kita tidak bisa membangun tempat kolam yang beton, kita tidak bisa membangun kolam beton atau kolam bioflok, kita gunakan ember saja, karena lele tidak begitu sulit perawatannya. Kita gunakan ember saja, sudah bisa kita isi dengan lele. Kalau tempat saya ini hanya untuk peliharaan saja teman-teman ya, jadi tidak dikomersilkan, walaupun jumlahnya ya lumayan, ada 70 ekor lebih. Jadi hanya untuk peliharaan saja. Nanti apabila sudah waktunya panen, kita bagi-bagi dengan tetangga sebelah. Kita bagi-bagi dengan tetangga, ya dapat 4 ekor 3 ekor sudah lumayan teman-teman. Karena saya sendiri memang senang memelihara ikan, apalagi ikan yang mudah, apalagi ikan yang mudah perawatannya seperti lele. Kemudian kalau kangkungnya ini sebenarnya hanya untuk pemanis saja ya, karena kalau kita mau olah ya hanya sedikit, tidak bisa. Itu untuk yang 4 ini mati teman-teman ya. Itu baru saya tanamin kangkung yang baru saja tumbuh, itu dulunya udah mati. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian nah, untuk airnya, tempat saya ini airnya adalah air PDAM teman-teman. Jadi air yang mengandung kapurit, sehingga akan sulit apabila kita memelihara ikan. Nah, ternyata ikan lele itu mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa teman-teman. Jadi kita gunakan air PDAM pada saat kita ganti, itu ketahanannya bagus nih, jadi tidak ada yang mati, bagus. Awal-awalnya masih pada waktu kecil, bibit-bibit kecil itu sebelum 1 bulan, itu memang waktu pergantian air, airnya saya taruh di dalam ember, saya biarkan 1 malam, sambil saya kasih beberapa tetes anti klorin di embernya, agar mempercepat pelarutan klorinnya atau kapuritnya. Jadi 3 hari sekali saya ganti. Jadi saya sediakan beberapa 3 ember teman-teman, 3 ember kecil air yang saya endapkan sambil saya kasih anti klorin teman-teman. Pada saat sudah 1 bulan lebih, itu tidak lagi saya endapkan. Jadi apabila 3 hari sekali ganti air, itu langsung saja. Jadi air itu saya kuras. Nah, jadi teman-teman, di ember ini sudah saya pasang kran. Nah, di bawahnya itu sudah saya pasang kran teman-teman. Nah, jadi apabila saya ingin mengganti air, itu tidak susah, tinggal saya buka kerannya, air sudah terkuras. Tidak perlu saya bongkar tutupnya, tidak perlu, tinggal saya buka kerannya, airnya sudah dikuras. Saya sisakan setengah teman-teman, jadi saya sisakan setengah, kemudian saya isi lagi menggunakan air PDAM langsung, jadi tidak saya endapkan lagi. Saya isi setengah, saya sisakan setengah, yang setengahnya saya isi air PDAM. Dan ternyata lele itu ketahanannya bagus teman-teman, nggak ada yang mati, sehat semuanya.
Untuk perawatannya tidak susah. Setelah ganti air, saya kasihkan 1 tetes Inroflox 25 teman-teman, biar tidak ada jamur di ikannya dan antibodinya bagus. Sampai sekarang ikannya ya ada 65 teman-teman, 65 ekor. Jadi ada 65 ekor. Kita coba lihat teman-teman ya, seperti apa ikan di dalamnya. Jadi bisa diangkat teman-teman ya, bisa diangkat, kemudian bisa kita lihat. Nah, kita lihat ikannya seperti apa. Nah, lumayan teman-teman ya, ini sudah umur hampir 3 bulan teman-teman. Hampir 3 bulan nih teman-teman. Ini masih ada sekitar sekitar 65 ekor lele. Nah, nanti bila sudah waktunya panen, ini karena airnya kita menggunakan separuh PDAM, makanya untuk perkembangannya agak lambat teman-teman. Jadi harusnya lele itu menggunakan air atau ikan apapun menggunakan air tanpa klorin atau kaporit, biar perkembangannya bagus. Karena di dalam air itu harus ada bakteri bagusnya, bakteri baiknya, jadi bisa menjadi makanan alami untuk ikan-ikan yang kita pelihara. Oke teman-teman, itu saja untuk lele. Kita lanjut ke kolam nila. Saya juga masih punya kolam nila. Kita lanjut ke kolam nila. Kali ini kita ketemu di kolam nila. Ini adalah ikan nila merah dan hitam teman-teman. Saya buat sekitar 1 bulan yang lalu. Ini paling baru ya, kolam paling baru yaitu kolam nila. Ini ukurannya 2,5 kali 50 cm teman-teman. Untuk kedalamannya sendiri tidak terlalu dalam ini, hanya 40 cm saja. Kemudian saya isi sekitar 40 ekor ikan nila dengan ukuran sedang dan kecil teman-teman. Bibitnya pun juga hanya dari teman saya. Jadi hanya sekedar untuk hiburan saja teman-teman, tidak saya targetkan harus besar dan saya panen, tidak, hanya sekedar saya pelihara. Yang penting ikannya bagus, tidak sakit, itu sudah saya rasa luar biasa. Oke, coba kita lihat dari dekat ya teman-teman. Kita lihat dari dekat seperti apa ikannya. Oke. Nah, jadi ini karena ini merupakan ide kita memanfaatkan lahan saja teman-teman untuk hiburan.
Coba kita kasih makan ya. Coba kita kasih makan. Seperti apa ikan, mau apa tidak. Udah mau mendekat teman-teman. Udah lumayan loh, udah mau makan ikannya. Ikannya agak takut kalau dekat dengan orang itu, agak takut teman-teman, tapi nggak apa-apa. Itu sifat alami ikan ya, tidak apa-apa takut. Nanti kita kasih makan, mereka mau teman-teman. Jadi di kolam ini saya menggunakan water pump juga ya. Saya menggunakan water pump untuk saya gunakan mengalirkan air ke air terjunnya. Saya naikkan ke air terjunnya, kemudian saya gunakan juga aerator teman-teman. Saya gunakan aerator dengan 4 lubang di beberapa titik. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini ada gelembung, kemudian di sana juga ada gelembung. Kemudian yang dua saya matikan teman-teman ya, jadi gantian. Yang dua saya matikan gantian dengan yang dekat air terjun, biar tidak terlalu banyak gelembungnya, jadi ikannya tidak stres juga. Jadi itu teman-teman untuk kolam nila ini. Masih tersisa ikan sekitar 40 ekor teman-teman ya, karena kemarin juga banyak yang mati juga. Kemungkinan karena memang tempatnya sempit, terus ikannya banyak, sampai 50 ekor teman-teman. Nah, untuk perawatannya sendiri ini jauh lebih sulit, karena ikan nila ini tidak bisa sekuat ikan lele teman-teman. Jadi dia rentan, akan penyakit kalau ikan nila. Kalau airnya tidak bagus, dia akan kena jamur teman-teman, akan gampang kena jamur. Apalagi yang masih kecil, itu gampang sekali kena jamur teman-teman. Nah, lebih dekat lagi ya, kita lebih dekatkan lagi.
mungkin kayak sini lebih lebih kelihatan jelas teman-teman untuk ikannya. Oke, saya agak maju, mungkin seperti ini lebih jelas teman-teman. Jadi untuk perawatannya sendiri, kolam ini biasa saya kuras seminggu sekali, atau mungkin 4 hari sekali lah, tergantung bagaimana kondisi airnya. Nah, untuk pembuangan kotorannya sendiri, biasanya kan ada kotoran ikan tuh mengendap di bawah, biasanya saya sedot menggunakan selang teman-teman. Nah, kotorannya sendiri biasanya dia mengumpul di dekat air, batu angin aerator. Nah, kita buang kotorannya teman-teman. Nah, untuk airnya sendiri kita buang selama 4 hari sekali atau paling lama 1 minggu sekali. Nah, untuk penampungan airnya sendiri saya menggunakan penampungan bak mandi. Jadi mungkin memang sudah jadwalnya 1 minggu biasanya 2 kali teman-teman. Untuk bak mandi saya kuras tuh. Jadi saya tampung selama 1 malam sambil saya kasih anti klorin di kolam air bak mandi itu. Kemudian paginya saya kuras setengah, kemudian saya tambahkan menggunakan air bak yang tadi sudah saya endapkan selama 1 malam dengan ditambah anti klorin sesuai dengan dosis. Nah, anti klorinnya sendiri seperti ini teman-teman. Anti klorinnya sendiri seperti ini. Nah, saya gunakan Red All anti klorin. Di sini sudah ada gunanya teman-teman, anti klorin. Oke, ini biasa saya gunakan di bak mandi itu 1 sendok teh atau mungkin setengah sendok teh, tergantung jumlah airnya. Kemudian untuk antibiotiknya sendiri, untuk pencegahan ikan kena bakteri atau ikan sudah kena jamur, itu saya menggunakan Inrofloc. Nah, saya gunakan Inrofloc 25. Gunanya sendiri membasmi bakteri antara ikan dan udang. Kalau kita menggunakan sesuai dengan aturan, insya Allah ikan bisa sembuh dengan cepat teman-teman. Jadi kita harus menggunakan sesuai dengan dosis dan cara pemakaian yang sudah tertera di produknya. Jadi kita gunakan Inrofloc 25. Ini cukup bagus teman-teman. Jadi untuk membuat ikan lebih tahan akan penyakit, itu bagus teman-teman, Inrofloc 25. Saya juga punya Inrofloc 25 yang berbentuk serbuk teman-teman. Nah, ini biasa saya campurkan di pakan, di pelet. Nah, mungkin 1 minggu sekali saya campurkan di pelet biar dia langsung masuk ke dalam tubuh ikan, jadi bisa membuat antibodinya kebal dari dalam. Jadi bukan hanya dari pertahanan luarnya, sisiknya, kemudian kulitnya, tapi juga dari dalam, jadi kebal dari dalam, sehingga apabila ada masalah dengan air, dia tidak langsung mati teman-teman ya.
jadi dia masih bisa bertahan. Karena memang ikan nila ini agak susah teman-teman, jadi tidak sekuat ikan lele teman-teman, jadi tidak sekuat ikan lele. Kita harus telaten, kita harus rajin-rajin melihat apa yang dialami oleh ikan kita. Jadi kita harus sering-sering mengamati mana yang ikan mulai geraknya lambat, mana yang ikan mulai pergerakannya aneh. Jadi ada kalanya ikan yang sakit itu dia pergerakannya aneh teman-teman. Kadang-kadang dia bisa berenang itu mundur, atau seperti ikan yang kepanasan. Jadi ikan itu aneh pergerakannya, itu pasti sakit teman-teman, dan pasti kalau tidak segera diobati, tidak segera ditangani, besoknya pasti akan mati teman-teman. Itu sudah pasti itu. Karena nila itu tidak bisa bertahan lama apabila sudah terkena penyakit. Makanya apabila sudah kena penyakit, segera kita tangani, kita obati, kita lihat, kita amati apa yang salah dengan ikan. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya kita tidak usah berpikir wah nanti besar bisa kita panen, tidak usah, karena ini kan hanya kolam, ibaratnya kolam ikan hias lah, tapi kita menggunakan nila. Kita rawat saja teman-teman, kita rawat. Apabila nanti dia bisa hidup, dia besar, kita pasti akan senang. Nah, bagaimana pengalamannya apabila kita berhasil, nanti bisa kita praktekkan di kolam perkembangbiakan. Kita bisa menggunakan kolam bioflok, atau bisa menggunakan kolam tanah, atau bisa menggunakan kolam beton. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita belajar dari kolam kecil dulu teman-teman. Jadi kita dari kolam kecil ini kita belajar bagaimana cara kita memelihara ikan nila, mulai dari persiapan kolamnya, kemudian fasilitasnya, kemudian apabila dia sakit indikasinya seperti apa, kemudian kalau sakit A obatnya apa, sakit B obatnya apa, kita harus bisa tahu. Nah, sehingga apabila kita nanti berani membudidayakan ikan nila, kita sudah tahu bagaimana cara menangani apabila terjadi permasalahan di ikan nila kita. Jadi seperti itu teman-teman, ini hanya share ilmu saja. Jadi dari ketiga kolam ikan, yang pertama saya mempunyai aquascape dengan ikan hias di dalam. Oh ya teman-teman, tadi di aquascape belum saya jelaskan, saya juga menggunakan filter gantung teman-teman. Karena apabila saya menggunakan kanister terlalu besar, karena ukuran akuarium saya hanya kecil saja, 20 x 30, jadi tidak perlu menggunakan kanister terlalu besar teman-teman. Cukup menggunakan filter gantung saja. Oke, body damper tidak menggunakan filter. Kemudian untuk kolam ikan nila ini saya tidak menggunakan filter, sehingga saya harus sering-sering mengecek kondisi air dan harus sering-sering mengganti air, sering-sering membersihkan air. Jadi air terjunnya ini hanya mengalir saja teman-teman, hanya saya kasih busa saja sebagai saringan kasarnya. Jadi tidak berpengaruh terlalu luar biasa.
Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian apabila akan membudidayakan ikan nila, apa yang harus dipersiapkan, kemudian apa yang harus kita lakukan pada saat ikan sakit, kita sudah tahu. Jadi apabila kita mempunyai hewan peliharaan teman-teman, walaupun itu hanya seekor cicak mungkin ya, kita harus rawat karena kita sudah memutuskan untuk memelihara dia. Kita ambil dia dari dunia aslinya, maka kita harus sepenuh hati merawatnya. Karena apabila dia sakit, kita tidak bisa merawat, kita juga berdosa teman-teman. Jadi itu coba kita kasih makan. Oke teman-teman, itu saja kita sharing tentang hewan peliharaan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman betah, jadi termotivasi ingin membuat kolam juga, kolam ikan, atau ingin membuat tempat-tempat hewan peliharaan lain. Itu saja, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan apabila tayangan ini bisa menghibur, silahkan dibagikan ke rekan-rekan yang lain sehingga kita sama-sama bisa mencintai hewan peliharaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.